Dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Mana yang lebih baik? Dari orang yang memutuskan hukum sesuai dengan hukum Allah atau hukum jahiliyah? Bagi orang yang meyakini agamanya, yaitu Islam, tidak mungkin mereka memutuskan suatu perkara kecuali dengan hukum Allah. Maka seorang pemutus perkara, juru damai, juru pengadil, atau hakim, memutuskan perkara tidak dengan hukum Allah, haram, dosa besar. Maka itu jahat perbuatannya. Coba kita tilik ayat yang sebelumnya, ayat 49-nya. Di surat yang sama tadi. Jadi Muqaddimah ini penulis menyebutkan surat-surat terkait dengan keadilan. Dari mulai tadi ayat 44, lalu ayat 45, lalu ayat 47, lalu barusan dibaca ayat 50. Coba tengok sebelumnya di ayat 49-nya. Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ayat ini jelas dan sangat tegas. Terutama para hakim yang memutuskan perkara. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Menurut hukum Allah. Dengan keadilan. Wala tattabi ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang mau menyimpang dari hukum Allah. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai kamu terperdaya oleh mereka. Sehingga apa? Kamu memperdayakan dan meninggalkan terhadap sebagian apa yang telah Allah telah turunkan kepadamu. Jangan menyimpang dari hukum Allah. Jangan terperdaya oleh mereka yang ingin menyimpang dari hukum Allah. Bagaimana jika orang-orang disuruh oleh Allah menetapkan hukum sesuai hukum Allah, tapi marah mereka berpaling, tidak mau menetapkan dengan hukum Allah? Fa'in tawallau, maka jika mereka berpaling dari hukum yang telah ditetapkan Allah, fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullah ayyusibahum biba'di dhunubihim. Allah berkehendak akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Apa dosanya? Tidak menetapkan hukum dengan hukum Allah. Na'udzubillah. Para hakim diancam oleh Allah. Apabila mereka memutuskan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah, maka akan ditimpakan musibah yang bertubi-tubi. Disebabkan dosa mereka. Kalau toh tidak tertimpa di dunia, musibah yang paling berat, azab nanti di yaumil akhir, neraka. Wa inna katsiran minan nas lafasiqun. Dan sungguh kebanyakan manusia benar-benar fasik. Sudah diperingatkan dengan hukum Allah, tapi tidak mau menggunakan hukum Allah. Diperintahkan untuk senantiasa berkata dengan benar, adil, tegakkan keadilan, tapi tidak. Bahkan mereka mengambil hukum jahiliyah. Maka itu tadi pertanyaan Allah di ayat ke ayat 50-nya. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Waman ahsanu minallahi hukma. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Liqaumi yuqinun. Bagi orang-orang yang meyakini tentang hukum Allah tadi. Yaitu aturan agamanya. Dari ayat ini jelas dan sangat-sangat tegas, saudara sekalian. Tidak boleh seseorang menetapkan hukum kecuali dengan hukum Allah. Siapa yang diberi amanah untuk menjadi hakim dan dia meminta amanah menjadi seorang hakim, tapi tidak menegakkan hukum sesuai dengan hukum Allah, maka hakim ini batil. Bahkan hakim ini bertanggung jawab sangat berat nanti di yaumil akhir. Beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Saudaraku sekalian, ini peringatan bagi siapapun. Jangan sampai
ketika menetapkan diri sebagai hakim dan dia ingin ditunjuk sebagai hakim. Bahkan banyak zaman sekarang orang sekolah di hukum semata-mata hanya ingin menjadi hakim. Lalu dia berlaku curang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat, mengemban amanah. Hakim itu pengemban amanah. Amanah untuk memutuskan dengan adil. Surat 4, surat An-Nisa ayat 58. Surat 4 An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah membebankan amanah, memerintahkan kepada kamu untuk menerima amanah atau membebankan amanah kepada ahlinya, kepada yang berhak. Wahai hakim, Anda telah diberi amanah memutuskan perkara. Anda ahli dalam hal perkara hukum. Maka Anda tidak boleh berlaku curang. Allah perintah di tengah-tengah ayatnya. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Maka apabila kamu menghukumi di antara manusia, maka tetapkan hukum itu dengan cara adil. Tidak boleh tidak seorang hakim ketika menetapkan hukum, memutuskan hukum, harus adil, tidak boleh curang. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Sesungguhnya Allah telah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu, yaitu keadilan. Wahai para hakim, Anda pun nanti diadili oleh Allah di yaumil akhir. Maka berlaku adilah di dunia. Jangan berlaku curang, belat sebelah, apalagi tidak adil dan seterusnya. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mendengar dan maha melihat. Seorang hakim yang tidak adil, maka kelak Allah akan memutuskan segala perkaranya dengan seadil-adilnya. Maka hakim yang tidak adil di dunia pasti akan menyesal. Pasti akan menyesal. Tidak mungkin tenang hidupnya. Apalagi nanti di yaumil akhir, di kehidupan akhiratnya. Satu ayat lagi, penulis menyebutkan Al-Baqarah 159 di kitab ini. Yang punya kitab Al-Kabair bisa dibuka di halaman 213. Dosa besar ke-26. Silakan kita lihat Al-Baqarah 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab. Setelah Allah menurunkan dengan jelas, sejelas-jelasnya kepada manusia di dalam kitab, yaitu Al-Quran. Semua telah jelas. Hakim disuruh adil, jujur, tidak boleh berat sebelah, nggak boleh memihak. Tapi ternyata hakim itu melenceng, bahkan menyembunyikan ayat-ayat Allah yang seharusnya mereka harus adil. Apa yang terjadi? Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang kelak akan dilaknat oleh Allah. Dan akan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Wahai para hakim, Anda boleh jadi memenangkan perkara. Padahal perkara itu salah. Tapi Anda menangkan. Anda seakan-akan menang. Mendapat pujian dari orang yang dimenangkan. Mendapat bayaran. Tapi Anda dilaknat oleh orang yang Anda kalahkan. Dan kelak Allah melaknat Anda pula. Na'udzubillah, betapa berat resikonya menjadi hakim. Sungguh betapa berat. Lalu bagaimana hakim-hakim yang pernah melakukan tapi bertobat? Lain perkara. Karena Allah katakan di ayat 160-nya, illalladzina tabu, kecuali mereka, yaitu para hakim yang telah bertobat.
wa aslahu, dan telah mengadakan perbaikan, tidak pernah lagi curang, adil selamanya. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan tentang keburukan masa lalunya, bahwa saya dulu telah berbuat keliru, memutuskan dengan salah, mengakui kesalahannya, kembalikan uang suapannya, maka Anda diampuni dosanya. Nggak cukup hanya bertobat lalu diem-diem kepada orang yang dulu pernah dikalahkan. Dosanya sampai nanti di yaumil akhir dilaknat Allah, dinda laknat para pelaknat. Kalau pendapatnya benar-benar tobat, tadi bertobat, mengadakan perbaikan, dan menjelaskan kepada orang yang dulu pernah dicurangi. Saya dulu pernah curang. Jujur. Fa'ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Maka Allah akan menerima tobat mereka, karena kata Allah, akulah zat yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Baik. Dari ayat-ayat ini, mari kita akan uraikan beberapa hadis yang tercantum dalam kitab Al-Kabair. Kita buka halaman berikutnya, 214. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, la yaqbalullahu salata imamin hakama bi ghairi ma anzalallah. Ini ancaman, saudara. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat seorang pemimpin atau seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah. Para pemimpin, meskipun dia salat, tapi dia menetapkan hukum di dalam kepemimpinannya nggak sesuai hukum Allah, salatnya nggak diterima. Para hakim yang menetapkan hukum tetapi tidak sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah, salatnya nggak diterima. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka Imam Al-Hakim juga mensahihkan, bahkan menjamin atas kesahihan hadis Buraidah bahwa Nabi SAW telah bersabda. Ini pun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Hakim. Qadin fil jannah wa qadiyan finnar. Ada satu hakim berada di surga, tapi dua hakim ada di neraka. Qadin arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu memutuskan dengan kebenaran dan sesuai dengan kebenaran, hakim itu masuk ke dalam surga. Wa qadin arafin haqqa fajara muta'ammadan fahuwa finnar. Ada seorang hakim mengetahui kebenaran, tetapi dia memutuskan dengan keburukan, melanggar kebenaran, maka dia di neraka. Dan waqadin faqaqadha bighairi ilmin fahuwa finnar. Seorang hakim memutuskan tapi nggak punya ilmu, dia pun di neraka. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga diriwayatkan oleh 4 orang imam, Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi. Coba kita buka di kitab Bulughul Maram. Silakan Ibu bisa buka hadis nomor, saya sebutkan yang pertama karena biasanya Babul Khairat pakai buku yang lama, 1410, yang PDF saya sebut nomor berikutnya, 1428. Dari Buraidah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3 macam, 2 di neraka dan 1 di surga, yaitu seorang yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran namun ia tidak memutuskan dengannya, maka dia di neraka. Dan seorang yang tidak mengetahui kebenaran dan ia memutuskan masyarakat dengan kebodohan, maka ia di neraka. Hadis riwayat 4 orang imam dan disahihkan oleh Al-Hakim. Saudara sekalian, ini betapa berat ancaman untuk seorang hakim. Betapa berat ancaman seorang hakim. Subhanallah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan yang sangat berat. Ini pekerjaan yang sangat berat, saudara sekalian. Sekali lagi, bukan pekerjaan ringan.
Maknanya apa? Hendaklah apabila ada seorang hakim, lalu menyatakan dirinya mampu menjadi seorang hakim, dan ingin dipilih menjadi seorang hakim, bahkan mencalonkan dirinya menjadi hakim, hendaklah hakim itu berlaku adil dengan seadil-adilnya. Bagaimana jika hakim itu tidak adil? Hakim yang tidak adil akan mendapatkan perhitungan yang sangat berat. Beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Bagaimana keadaannya seorang hakim yang tidak memutuskan dengan benar? Ada sebuah penyesalan di mana hakim menyesal dengan semenyesal-nyesalnya. Ibu lihat kembali 1421 PDF 1439. Dari Aisyah anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hakim yang adil akan dipanggil pada hari kiamat. Lalu ia mendapatkan perhitungan yang melelahkan sehingga ia berkeinginan alangkah baiknya jika sepanjang umurnya ia tidak pernah memutuskan hukum di antara dua orang. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Baiki meriwayatkan dengan tambahan lafaz. Apa lafaznya Bu? Sebutkan paling ujungnya. Dalam masalah sebiji kurma. Subhanallah. Jadi pada suatu ketika ada dua orang yang miskin rebutan kurma. Kata orang miskin yang satu, ini kurma milikku. Kata orang miskin yang lain, ini kurma milikku. Satu biji kurma. Lalu dua orang miskin itu memperkarakan kepada hakim. Saya telah diambil kurmaku satu biji oleh si fulan. Ini orang miskin. Berperkara satu buah kurma. Kata si fulan, tidak, kurma itu milikku. Rebutan. Maka si hakim memutuskan dengan adil. Ditanya. Coba siapa yang mendapatkan kurma itu pertama? Coba apa yang menekan? Terus ditanya. Lalu diputuskan oleh hakim. A, kamu pemilik kurma ini. Lalu diserahkan kepada si A. Dan hakim ini benar. Memutuskan dengan benar, adil. Memang kurma itu milik si A. Apa yang terjadi nanti di hari kiamat? Yud'a bil qadhi al-adil yaumal qiyamah. Seorang hakim yang adil. Memutuskan perkara dengan adil. Hanya sebiji kurma. Dipanggil oleh Allah nanti pada hari kiamat. Lalu hakim itu akan mendapatkan fayalqa min syiddatil hisab. Mendapatkan hisab yang sangat lelah. Yatamanna, lalu dia berkeinginan annahu lam yaqdi bainal naitsnataini fi umri. Coba dulu saya di dunia nggak pernah jadi hakim, memutuskan perkara dua orang ini, yaitu perkara tentang sebiji kurma. Adil loh ini hakim. Tapi nyesel betapa berat hisabnya di akhirat. Lalu bagaimana hakim yang memperkarakan suatu perkara, memenangkan orang yang seharusnya kalah. Lalu dia mendapatkan suapan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ngeri, saudara sekalian. Demi Allah, betapa ngeri. Ini hakim adil saja nyesel. Bagaimana yang tidak adil? Maka dalam urusan harta, Allah mengajarkan kepada kita, jangan sekali-kali urusan harta dibawa kepada hakim. Lalu minta keputusan hakim. Khawatir hakimnya curang. Nanti terima suapan. Coba perhatikan. Silakan kita bisa buka. Surat Al-Baqarah 188. Ya ayyuhalladzi tidak ada kata ya ayyuhalladzina. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu sesama kamu dengan jalan yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam.
Dan janganlah kamu membawa urusan perkara harta itu kepada hakim. Lalu kamu menyuap hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Lalu kamu menyuap hakim, lalu supaya dimenangkan oleh hakim, sehingga kamu memakan harta orang lain dengan jalan batil, dengan jalan dosa, sedang kamu tahu. Maka hakimnya menerima suapan haram, dosa besar. Yang memberi suapan haram, dosa besar. Coba ibu buka hadis nomor 860 Bulughul Maram dan 864 PDF. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk menyiapkan pasukan. Saya keliru. 866. Dari Abu Umamah dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa memberi syafaat menjadi perantara untuk suatu kebaikan kepada saudaranya, lalu dia diberi hadiah dan menerimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba. Hadis riwayat Ahmad serta Abu Daud dan sanadnya masih diperbincangkan. Yang dimaksud hadiah di sini adalah hadiah dalam rangka memberi suapan. Si pemerkara datangi hakim, tolong hakim menangkan perkara saya. Nanti kalau menang, Anda saya kasih duit. Anda saya kasih bagian. Berarti si hakim itu menolong memutuskan perkara dengan jalan batil, lalu dikasih hadiah oleh orang yang ditolong. Maka hakim itu dan yang telah memberi hadiah itu telah memberi suapan dan si hakim telah menerima suapan. Suap menyuap, maka hakim itu telah mendekati api neraka. Menempuh api neraka dengan sebenar-benarnya. Maka di hadis berikutnya, yang nomor 87-nya, itu di Bulughul Maram, yang satunya nomor 84-nya, 83 maksud saya, 863, PDF-nya 867, silakan dibaca. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud serta At-Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Penerima suap, pemberi suap, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat oleh Rasul, dilaknat oleh orang-orang yang kelak akan melaknat. Seperti yang di Al-Baqarah disebutkan di 160-nya. Allahu Akbar. Berat saudara sekalian, sungguh berat. Ini tidak main-main. Ini ancaman yang sangat-sangat serius. Meskipun kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak takut menghadapi ancaman Allah. Kita lanjutkan. Kita menuju ke halaman 215. Halaman 215 di kitab Al-Kabair. Ada sebuah riwayat yang lebih kuat dari hadis yang di atas tadi, yaitu tentang dua hakim di neraka, satu hakim kemudian ada di surga. Dan hadis ini dari sahabat Ma'qil bin Sinan, bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummah, fala ya'dilu fihim illa kabbahullahu finnar." Tidak ada seorang pun yang mengurusi urusan umat muslimin di dunia ini, para hakim, para pemimpin, atau siapapun yang mengurusi umat manusia, umat Islam di muka bumi ini, mengurus urusan mereka, kemudian dia bertindak tidak adil kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya, melainkan Allah akan menyungkurkannya ke dalam neraka. Siapa yang memutuskan perkara? Siapa yang memutuskan, mengemban suatu amanah dari rakyat? Siapa yang seorang memutuskan, lalu tidak adil dalam memutuskan, tidak adil dalam amanah, maka Allah akan sungkurkan mereka ke dalam neraka. Maksudnya haram masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak berlaku adil. Pemimpin-pemimpin yang tidak adil, bukankah pemimpin itu hakim terhadap rakyatnya?
pemutus-pemutus perkara di persidangan, yaitu para hakim, jika dia kerjasama dengan jaksa, dengan pengacara, dengan terdakwa, lalu ingin memenangkan sehingga orang yang harusnya menang dikalahkan, maka si pengacaranya, jaksanya, hakimnya, terdakwanya, saksi-saksi pembelanya yang menguntungkan orang yang menang tadi, semua sama di neraka. Ada yang serupa dengan hadis ini, lihat Bulughul Maram 1423, PDF 1441. Dari Abu Maryam Al-Azdi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan oleh Allah kekuasaan untuk menangani urusan kaum muslimin, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum kafir, maka Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya. Hadis riwayat Abu Tadi Dawud. bukan kaum kafir, kaum fakir. Oh Salah ya, kaum baca itu. fakir. Kaum Ya. fakir. Kalau kafir nanti konotasinya jauh sekali. Fakir, orang miskin. Jadi maksudnya begini, ada seseorang yang ingin menjadikan dirinya sebagai penguasa, hakim dan yang lainnya. Lalu dia mengemban tugas. Ternyata dia tidak memutuskan perkara dengan adil, para hakim. Giliran para pemimpin yang mengemban tugas amanah para rakyat dan kaum fakir tidak memberikannya dengan cara yang baik, tidak memperhatikan kebutuhan kaum fakir, maka Allah tidak memperhatikan kebutuhannya. Maksudnya orang itu akan dibuat fakir oleh Allah dan sengsara nanti di yaumil akhir. Bukankah saudara sekalian, ini kemudian ancaman? Bukankah ini sebuah ancaman? Man wallahu Allah syai'an min amril muslimin. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kekuasaan untuk menangani urusan kaum muslimin, fahtajaba an hajatihim wa faqirihim, tetapi dia tidak memperhatikan, tidak mau memberikan dengan sebaik-baiknya urusan kaum muslimin itu. Tidak dibutuhkan, kebutuhan mereka tidak diperhatikan. Orang-orang fakir yang butuh diabaikan, sengsara mereka. Tapi mereka mengambil kekayaan dari kepemimpinannya, dari kekuasaannya, dari kedudukan sebagai hakimnya. Ihtajaballahu duna hajatihi. Niscaya Allah tidak pernah memperhatikan kebutuhannya. Dicuekin oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Mereka akan sengsara kehidupannya. Kelak nanti di yaumil akhir. Boleh jadi di dunia melimpah ruah kenikmatan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kita lanjutkan. Masih di halaman 215 di bagian tengah-tengah. Utsman bin Muhammad al-Akhnasi, seorang rawi yang dapat dipercaya, dan itu adalah Shadduq, meriwayatkan dari Al-Maqbari, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ju'ila qadiyan bainan nas faka'annama dhubiha bighairi sikkin. Siapa yang dijadikan sebagai seorang hakim di tengah-tengah manusia, sesungguhnya seolah-olah dia disembelih nggak pakai pisau. Apa maksudnya? Coba lihat 1411 Bulughul Maram, PDF-nya nomor 1429. Apa maksudnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa diangkat sebagai hakim, maka sebenarnya ia telah disembelih tanpa pisau. Hadis riwayat Ahmad dan 4 orang imam. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Baik, saya buatkan ilustrasi begini. Coba silahkan Bapak Ibu lihat orang nyembelih ayam, kambing, atau binatang ternak yang lain. Kira-kira pisau yang dipakai sembelih itu tajam atau tidak? Tajam. Itu pun menyakitkan. Set, langsung putus bagian uratnya. Urat pernafasan putus, urat tenggorokan, urat kerongkongan, urat makan putus, dan urat syaraf yang menuju otak putus. Itu pun kesakitan binatang itu. Gimana kalau binatang disembelih tidak pakai pisau tajam? Misalkan pakai beli, cek terus. Oh, berulang-ulang. Kayak apa rasanya?
Rasul mengibaratkan ada hakim nggak adil. Jangankan nggak adil, ada hakim ingin menjadi seorang hakim. Jadi dijadikan seorang hakim di tengah-tengah manusia karena dia pengen jadi hakim. Maka seakan-akan dia telah menyembelih dirinya, tapi nggak pakai pisau. Seakan-akan disembelih tanpa pakai pisau. Disembelih dengan benda tajam selain pisau. Menyusahkan, menyakitkan, menyengsarakan. Jadi tugas hakim itu menyengsarakan Bapak Ibu. Meskipun banyak orang pengen jadi hakim. Hakim agung ditulis di sana. Hakim agung. Agung dari mana? Ada agung kesalahannya. Kecuali hakim yang adil. Benar-benar adil. Lain perkara. Kenapa? Kalau hakim yang adil benar-benar adil, maka hakim itu akan mendapatkan kebaikan. Dilanjutkan di sini, masih di halaman yang sama, 215. Adapun apabila seorang hakim berijtihad dan memutuskan sebuah keputusan hukum berdasarkan kebenaran dan tidak memutuskan menurut akal pikiran, kemudian ia melihat bahwa pendapat yang ia pegang tersebut ternyata lemah, maka ia tetap mendapatkan pahala. Maksudnya begini, kalau hakim itu adil dengan ilmunya, pakai akal pikirannya, ditimbang-timbang lalu dia putuskan. Kalau hakim itu memutuskan benar, pahalanya double. Tapi kalau hakim itu memutuskan salah, tetap dapat pahala satu. Sepanjang dia memutuskan dengan adil, dengan ilmu, bukan dengan suapan, bukan dengan hawa nafsu. Coba perhatikan hadisnya di kitab Bulughul Maram. Silakan hadis nomor 1413 di PDF 1431. Dari Amr bin As bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim menghukumi dengan istihadnya, kemudian ternyata benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia menghukumi dengan istihadnya, kemudian keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Muttafaq alaih. Bagaimana contoh kasus? Misal, A, B berperkara. A mengatakan bla 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 bla, B mengatakan bla 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 bla. Masing-masing mengklaim bahwa ini miliknya. Si hakim memperhatikan baik-baik, didatangkan saksi-saksi, didatangkan semuanya, semua alibi-alibi, keterangan-keterangan. Sebetulnya yang benar si A, si B nggak benar. Tapi si B pandai bicara dengan mengemukakan alasan-alasan. Sehingga dengan keterbatasan ilmunya, si hakim menimbang baik-baik, lalu memutuskan si B benar. Kira-kira, saudara sekalian, ini hakim salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Yang benarnya harusnya si A. Tapi si hakim memutuskan bahwa B benar, B menang. Maka si hakim ini salah. Tapi hakim ini salah karena alibi si B yang pintar tadi. Karena si B lebih pintar mengemukakan alasan-alasan. Si B betul-betul pandai mengemukakan alasan, memutarbalikkan fakta. Sehingga apa? Hakim menimbang-nimbang. Setelah ditimbang-timbang, hakim menilai, oh si B yang benar. Lalu si B dimenangkan. Maka si hakim memenangkan si B. Sesungguhnya bukan karena kecurangan hakim. Karena memang kemampuan hakim sampai di sana. Maka apa yang terjadi? Hakim itu memutuskan dengan salah. Tapi dengan ilmunya, si hakim itu tetap mendapatkan pahala. Berapa pahalanya? 1. Tapi si hakim memutuskan perkara. Perkara itu benar. Si A mengemukakan, si B mengemukakan. Dengan ditimbang, tentunya dengan ilmunya. Sampai kemudian si hakim memutuskan bahwa yang benar adalah si A. Dan memang benar si A yang benar. Maka hakim itu mendapat pahala 2. Hakim itu mendapat pahala 2. Inilah saudara sekalian. Hakim itu harus memutuskan dengan benar. Tidak boleh hakim dengan curang. Jadi
jelaslah bahwasanya kebenaran selalu tegak. Siapa yang berlaku curang, meskipun dia tidak diketahui oleh orang yang dicurangi, tapi Allah Maha mengetahui tentang kecurangannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menghukumi orang-orang yang tidak berlaku adil. Hakim yang jujur, insya Allah aman. Hakim yang jujur, amanah, aman. Meskipun tadi tetap hakim itu pun akan diperiksa dengan sangat melelahkan, dengan sangat-sangat menyulitkan. Maka sampai berangan-angan, andai kata aku tidak pernah memutuskan perkara, saking beratnya tanggung jawab. Tapi jika hakim itu adil, sama termasuk pemimpin yang adil, insya Allah dia akan dapat naungan dari Allah di yaumil akhir, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nabi SAW telah menetapkan pahala untuk seorang yang berijtihad di dalam menetapkan sebuah hukum. Adapun jika hanya menjadi seorang yang mengikuti pendapat orang lain ketika mengeluarkan sebuah hukum, maka ia tidak termasuk dalam kategori ijtihad tadi. Karena ijtihad itu orang yang berilmu, yang betul-betul berilmu. Dan ketika dia memutuskan itu dengan ilmu, tidak hanya dengan hawa nafsu. Maka jika keputusan itu dengan benar, insya Allah, kalau salah keputusannya tetap tidak salah di sisi Allah. Yang salah yang beralibi, yang menjadi saksi memutarbalikkan fakta dan seterusnya. Contoh kasus, A dan B rebutan tanah. Si A pemilik asli, tapi dia tidak punya surat resmi. Karena dia telah meninggalkan tanah itu, katakanlah 1000 meter. Sudah beberapa puluh tahun lalu, dia hanya punya surat secarik kertas girik. Sementara si B, dia mendapatkan hasil tanah itu dari sebuah kecurangan. Boleh jadi kong kali kong dengan yang lainnya, karena menganggap si A sudah tidak ada, lalu dibuatlah akte tanah itu dengan surat notaris, dengan pengantar, dan resmi dengan surat ukur dan seterusnya. Maka si B mendapatkan sertifikat tanah yang telah sah resmi. A tidak dapat apa-apa. Begitu diperkarakan, siapa yang menang? Siapa yang menang? Si A atau si B? Pastinya si B. Kenapa? Karena B punya surat-surat resmi. Padahal dia telah berlaku curang. Sementara si A nggak punya surat resmi, cuman girik. Padahal dia miliknya. Hakim pasti memutuskan B yang menang. Kenapa? Karena bukti-buktinya jelas. Bukti-bukti tertulis. Secara hukum negara, siapa yang punya sertifikat, dia yang punya hak. Sementara si A nggak punya, maka hakim memutuskan dengan keterangan si B, membolak-balikan fakta. Dia katakan ini adalah warisan, ini adalah hasil dan macam-macam. Akhirnya hakim memutuskan B menang. A kalah. Hakim salah enggak? Tidak. Siapa yang salah? Si B dengan konco-konconya. Karena telah memutarbalikkan fakta. Saksi-saksinya tidak adil, tendensius. Maka si hakim tidak salah, yang salah si B. B telah memenangkan api neraka. Yang kelak si B akan menderita kesulitan-kesulitan, kesengsaraan-kesengsaraan, kesusahan-kesusahan yang luar biasa. Kapan dia akan rasakan? Saat nanti di yaumil akhir. Dia telah memakan api neraka sesungguhnya. Jadi hakim yang adil, gak ada salah insya Allah. Yang salah siapa? Yang bersaksi dalam persaksian. Yang saksinya itu muter-muter, palsu. Maka Allah perintahkan, kita maju sedikit ke surat An-Nisa ayat 135. Di bagian ujung, paling ujung, halaman 217. Hadis halaman 217, di sini penulis menyebutkan surat An-Nisa, surat 4 ayat 135. Coba perhatikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqis syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin iyyakum ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak keadilan. Hai hakim, tegakkan keadilan.
Hai pengacara, tegakkan keadilan. Hai terdakwa, tegakkan keadilan. Hai jaksa, tegakkan keadilan. Hai para saksi, tegakkan keadilan. Hai para terdakwa, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Dan berlaku adil, berlaku jujur, semata-mata karena Allah. Meskipun perkara itu menyangkut dirinya sendiri, atau menyangkut kedua orang tuanya, atau menyangkut kerabat-kerabat dekatnya. Iyyakum ghaniyan au faqiran, fallahu aula bihima. Baik itu menyangkut orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, maka sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui maslahat keduanya. Maaf, apa maksudnya? Kadang ada orang berlaku curang, giliran memutuskan untuk perkara orang kaya, menang terus orang kaya. Giliran orang lemah, kalah terus orang lemah. Maka tidak adil. Allah mengetahui, berlaku adilah. Fa'in talwu, jika kamu memutarbalikkan fakta, atau kamu enggan menjadi saksi. Apa kata Allah? Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Allah mengetahui tentang apa yang kamu perbuat. Berarti di sini saudara sekalian, tentang hukuman itu jangan sampai kemudian berlaku tidak adil. Menetapkan hukum pengadilan itu harus dengan adil seadil-adilnya. Suatu ketika Rasulullah SAW menetapkan hukum nih, ada orang berperkara. Tapi Rasul tidak tahu siapa yang benar, hanya dengan laporannya. Yang satu pintar ngomong, lalu dimenangkan. Apa kata Rasul? Coba buka sekarang di Sahih Muslim. Hadis nomor 1693 atau 1694. Silakan salah satunya. Dari Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah mendengar orang heboh bertengkar di muka pintu kamar beliau. Lalu beliau keluar mendapatkan mereka seraya berkata, "Aku ini hanya seorang manusia. Banyak orang membawa perkaranya kepadaku, sedangkan satu pihak di antara mereka ada yang lebih pintar berbicara sehingga aku mengira dialah yang benar. Lalu kuputuskan dialah yang menang. Oleh karena itu, siapa yang kumenangkan perkaranya di atas hak seseorang muslim, sesungguhnya itulah sepotong api dari neraka. Boleh dibawanya atau ditinggalkannya." Rasul mengancam. Ada dua orang berperkara di depan pintu masjid, sampai Rasul mendengar berdebat satu sama lain. Lalu mengadu kepada Rasul, lalu Rasul putuskan perkaranya. Sesungguhnya kalian berdua telah mengadu perkaranya kepadaku. Sementara aku tidak tahu siapa di antara kamu yang benar. Yang ini pintar ngomong, yang ini boleh jadi nggak pintar ngomong. Kata Rasulullah, siapa yang aku menangkan tetapi bukan menjadi haknya, dia telah memenangkan api neraka. Jadi hakimnya tidak salah. Siapa yang salah? Orang yang pandai berbicara, yang memutarbalikkan fakta, yang tidak mau berlaku jujur, tidak adil. Maka siapapun yang berlaku tidak adil, dia akan berhadapan dengan Allah wal-'iyadzu billah. Betul-betul ini berat saudara sekalian. Berat, luar biasa beratnya. Maka Rasulullah SAW selalu memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang ditugaskan menjadi pemimpin, yang ditugaskan menjadi hakim, agar memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Tidak boleh memutuskan dengan curang, dengan tidak adil, memutuskan dengan berat sebelah dan yang lainnya. Karena sungguh Allah telah menetapkan keadilan dan Allah perintahkan kita berlaku adil. Maka para sahabat tidak pernah ada yang ingin menguasai hak orang lain. Para sahabat tidak ada yang mau ingin menguasai hak orang lain. Kenapa? Sadar betul betapa resiko yang sangat berat. Resiko yang sangat berat. Di mana resiko itu tidak hanya dipikul di dunia, tapi kelak akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Subhanallah. Saudara sekalian,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berlaku adil, 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 dan adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah itu lebih dekat kepada takwa. Meskipun Anda memutuskan perkara terhadap orang yang Anda benci. Surat 5, surat Al-Maidah ayat 8. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita? Surat 5, surat Al-Maidah ayat 8. Kalau tadi surat An-Nisa 135 terkait dengan keluarga, diri, handetolan, orang tua, orang kaya, orang miskin, perhatikan ayat 8 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, jadilah hakim, penegak hukum yang seadil-adilnya karena Allah. Apabila kamu bersaksi, maka jadilah saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai ketika kamu membenci satu kaum, lalu kamu memutuskan perkara, kamu tidak adil. Kamu benci suatu kaum, kamu menjadi saksi, lalu kamu tidak adil. Jangan. Maka Allah perintahkan, i'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabiru bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha menyaksikan apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu perbuat. Tidak pernah akan ada yang luput dari pengawasan Allah. Berlaku adillah. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita adil, adil, adil. Itu perintah saudara sekalian. Baik, saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Silakan buka surat 16 ayat ke-90. Surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil adl. Tolong perhatikan ayat ini baik-baik. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu, hai Anda siapapun kamu, wahai pemimpin, berlaku adilah. Wahai hakim, wahai jaksa, pengacara, terdakwa, saksi-saksi, berlaku adilah. Wahai Anda masing-masing, seorang kepala rumah tangga, suami, berlaku adilah. Wahai istri, berlaku adilah. Wahai orang tua, berlaku adilah. Siapapun dipanggil oleh Allah, suruh adil seadil-adilnya. Wal ihsan, dan berbuat baik. Berbuat kebaikan-kebaikan. Wa ita'idzil qurba, dan jika kita punya kelebihan, maka bantulah kerabat-kerabat dekat kita. Beri, kita santuni mereka, kita kasih nafkah mereka. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Wa yanha 'anil fahsya, Allah melarang kamu berbuat keji. Wal munkar, Allah melarang kamu berbuat kemungkaran. Wal baghi, dan Allah melarang kamu berbuat saling bermusuhan. Kalau orang sudah tidak adil, sudah tidak baik, sudah tidak berbagi, pasti terjadi permusuhan. Akhirnya terjadi perbuatan keji dan mungkar. Ujung ayatnya Allah katakan, ya'idzukum, Allah telah memberikan pengajaran kepada kamu, la'allakum tadzakkarun, supaya kamu dapat mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang Allah tanamkan di sini? Berlaku adillah. Adil, lebih dekat kepada takwa. Wallahu a'lam. Demikian saudara seiman, para jamaah Babul Khairat yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita tentang dosa besar ke-26. Hakim yang jahat. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua. Siapapun kita, semoga kita menjadi orang-orang yang adil. Sebagaimana tadi penutup ayat 16 ayat ke-90. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Ini jadikan panutan. Jadilah orang yang adil, orang yang jujur. Insyaallah Allah akan menolong kita. Wallahu a'lam. Demikian
Kami kembalikan kepada admin. Silakan Ibu, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ya, syukron Pak. Jazakallah khair atas pencerahannya. Agak serem juga ya Pak ya. Tapi untuk peringatan kita Ibu, semoga kita Ya, adil. insya Tapi yang Allah. pada nggak adil ya biarlah mereka. Serem bagi kita, bagi mereka mungkin nggak serem Bu. Nikmat Bu dapat harta. Masya Allah. Na'udzubillah. Nauzubillah. Ya. Ada pertanyaan beberapa yang sudah masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana dengan yang mengambil keputusan bahwa menikah dengan yang beda agama sekarang sudah diperbolehkan? Bagaimana hukumnya? Bukankah itu merubah hukum Allah? Jelas, dolim, kafir, dolim, fasik. Betul, ada orang Islam yang mengatakan itu. Bahkan sebagian dari anggota MUI kita mengatakan itu. Bahkan maaf, mantan Menteri Agama kita yang lalu pun mengatakan, sampai Menteri Agama sekarang mengatakan, boleh, hak azazi kok. Bahkan laki-laki menikah dengan laki-laki, halal, boleh, hak azazi kok. Jangan kita melanggar hak azazi. Silahkan orang ngomong. Hukum Allah, seorang mumin gak boleh nikah dengan orang kafir. Jelas sudah, titik. Lalu dirubah, boleh. Berarti merubah hukum Allah. Zalim atau tidak? Tadi surat 5 ayat 44 kafir, ayat 45 zalim, ayat 47 fasik. Maka ayat 49-nya, orang yang memutuskan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah pasti akan ditimpa musibah, kesengsaraan. Kalau belum ditimpakan di dunia, akhirat nanti tempat. Biarlah kita seorang muslim sejati, jangan ikuti fatwa mereka. Biarlah mereka berfatwa. Yang penting kita tetap ikuti fatwanya Allah dan Rasulnya. Demikian. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila ada seorang hakim yang telah berbuat seadil-adilnya memutuskan perkara dan yang dimenangkan ini memberikan ucapan terima kasih gitu Pak, bukan nyogok sebelumnya, tapi setelah diputuskan kasusnya, itu bagaimana hukumnya Pak? Yang terbaik si hakim itu menolak. Karena dikhawatirkan nanti apabila diterima, pasti dia sengsara. Maaf, di negara kita bagaimana? Meskipun sudah selesai perkaranya, kemudian dikasih hadiah, kan bisa termasuk dianggap menyuap. Sengsara sendiri si hakim nanti. Apalagi ada OTT, operasi tangkap tangan. Waduh, sudah kena. Jangan. Banyak kasus hakim yang menerima, padahal bukan dirinya yang menginginkan. Ada koleganya, keluarganya yang menginginkan. Akhirnya hakim itu yang kena. Tetap sebaiknya tidak. Kenapa? Hakim sudah dapat gaji kok. Katakan dengan sebenarnya, maaf saya tidak terima, silakan Anda sedekahkan untuk fakir miskin. Itu yang terbaik. Agar apa? Agar hakim tetap terjaga, tidak menerima apapun. Termasuk itu hadiah tanda kutip. Karena tadi dikhawatirkan. Tadi sudah disebutkan kan di hadis nomor 1000, di Bulughul Maram yang hadis nomor 862 yang di PDF-nya nomor 864. Apa ya? 866. Apa tadi? Seseorang yang memberikan pertolongan syafaat, kemudian sudah selesai ditolong, lalu memberikan hadiah, bisa jadi jatuh kepada pintu riba. Daripada itu mendingan tinggalkan. Sudahlah, dunia itu cuma manis di depan aja kok. Alangkah baiknya tidak. Karena hakim harus berlaku bijaksana, adil. Tanpa menerima hadiah apapun, tanpa tendensi apapun, saya memutuskan karena Allah. Tentu itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, ini agak sulit saya pahami karena tulisannya banyak yang salah. Dari Ibu Yuniarti Bandung, mungkin maksudnya begini Pak, ada orang yang dihukum seumur hidup, tetapi hanya dihukum selama 15 tahun. Bagaimana solusi untuk orang yang berbuat curang terhadap hukum? Apakah sholatnya diterima sholatnya? Kan tadi sudah disampaikan dalilnya. Seseorang yang memutuskan perkara dengan curang, sholatnya nggak diterima, percuma. Sudah disebutkan kan tadi dalilnya di awal. Monggo buka lagi kitabnya. Bagaimana solusinya? Ya kita doakan saja. Wong mereka para pemimpin yang berbuat, kok kita cuma rakyat. Doakan. Dan pilihlah pemimpin yang adil.
yang membela kepada Islam, jangan yang membela kepada kaum kafir, tentu saja. Adapun ketika telah diputuskan seumur hidup, tiba-tiba 15 tahun, nanti yang memberi remisi, yang membuat aturan, tetap tanggung jawab di hadapan Allah. Pada hakikatnya di hadapan Allah tidak ada hukum seumur hidup, itu nggak ada. Tapi itu buatan manusia. Kalau menurut hukum Allah, membunuh ya kisos, bunuh lagi. Mencuri potong tangan, berzina rajam sampai mati, sudah. Nggak ada hukuman seumur hidup. Pernah ada hukuman seumur hidup, tapi bukan dihukum di penjara, dihukum di rumahnya. Siapa dia? Seorang wanita yang berzina, yang belum pernah menikah. Pernah diputuskan oleh Allah di surat An-Nisa, surat 4 ayat 15. Di surat An-Nisa, surat 4 ayat 15. Coba perhatikan ayat itu. Tapi ini bukan di penjara loh, di rumahnya. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Bagi para perempuan, wanita yang melakukan perbuatan keji, yang dimaksud adalah berzina di antara wanita-wanita kamu. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Hendaklah dipersaksikan dengan 4 orang saksi di antara mereka. Fa'in syahidu, apabila sudah dipersaksikan dan betul-betul mengaku dia telah berzina, fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawafahunnal maut. Nah, ini dia. Kurung perempuan itu di rumahnya sampai mati. Apakah ini penjara? Bukan, di rumahnya bebas, dia berbuat enak di rumahnya. Mau makan, mau ngapain bebas, tapi nggak boleh keluar rumah. Dan itu seumur hidup. Ini awalnya. Allah yang katakan. Atau yaj'alallahu lahunna sabila. Atau sampai Allah memberikan jalan atau keputusan. Ternyata ayat ini dinasah oleh Allah dengan surat 24, yaitu surat An-Nur tentang hukuman zina. Tidak lagi dihukum sampai mati, tapi di ayat surat 24 ayat 2 dicambuk 100 kali bagi orang yang belum pernah menikah. Dalam hadis-hadis disebutkan dirajam sampai mati jika dia sudah pernah menikah. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini izin bertanya, Pak Ustadz. Dalam kehidupan sehari-hari, siapapun diri kita akan menghadapi masalah-masalah yang harus kita putuskan dengan adil. Seperti masalah pertengkaran antara anak, konflik-konflik keluarga inti, maupun keluarga besar atau masalah di organisasi dan masyarakat. Kadang emosi dengan kedekatan dengan seseorang sering mempengaruhi dalam sikap dan keputusan kita yang kita ambil. Mohon pencerahannya bagaimana seharusnya seorang muslim menjalani peran ini sehari-hari, terutama untuk mempengaruhi paradigma dalam memandang suatu perkara. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, betul sekali yang disampaikan. Bahwasanya kita akan senantiasa menghadapi itu sebagai seorang tua. Betul, kita harus berlaku adil, mendamaikan anak, jangan berat sebelah. Betul, dalam urusan di organisasi, betul. Tapi apakah orang-orang yang berada di lingkungan itu mau menerima kita atau tidak? Nah, ini kan yang jadi masalah. Mau nggak mereka menerima apa yang kita putuskan secara adil? Kan belum tentu. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang seperti itu tentu saja nanti bertanggung jawab masing-masing. Yang mau menerima, alhamdulillah. Yang nggak terima, nah ini tanggung jawabnya orang. Dikatakan tadi, kadang-kadang sifat karena memihak, karena faktor emosi dan seterusnya, akhirnya memutuskan dengan cara tidak benar. Maka tidak boleh kita memutuskan perkara lagi emosi, nggak boleh, haram. Tidak boleh seseorang memutuskan perkara lagi emosi. Coba lihat hadis nomor 1414. Bulughul Maram, PDF 1432. Dari Abu Bakrah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang hakim yang dalam keadaan marah menghukumi terhadap 2 orang. Muttafaq alaih. Orang tua lagi marah, anaknya berselisih, lalu marah-marah dihukum. Kamu nggak boleh. Reda dulu. Bagaimana bisa berlaku adil kalau lagi emosi? Maka seperti pertanyaan penanya tadi, betul. Dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi itu.
dalam hubungan suami istri, pertengkaran suami istri, ributnya anak, keluarga dengan keluarga, berbeda pendapat, apalagi kalau sudah mencakup organisasi orang banyak, ada. Tapi kita tetap adil dan jangan memihak. Kalau lagi emosi, marah, jangan memihak. Stop, reda dulu dan tetap harus berlaku adil. Sudah disampaikan tadi ayatnya di surat 5 ayat yang ke-8. Meskipun orang yang kamu benci sekalipun tetap kamu harus adil. Kepada keluarga sekalipun tadi ayat surat An-Nisa 135-nya tetap kamu harus adil. Intinya dalam keadaan apapun, siapapun, dimanapun, kepada siapapun, wajib kita berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah itu lebih baik dengan lebih dekat kepada takwa. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya sepertinya ini sudah terjawab, Pak. Pak Ustadz Yang dalam sudah terjawab ya, sepertinya nggak perlu ditanyakan lagi, Ibu, bisa ya, yang lain. ya. Bismillah, pertanyaan yang selanjutnya. Bismillah, Afwan Pak Ustadz, 2 hari yang lalu ketika rumah waris telah laku, saya hanya kerabat bukan ahli waris. Mengetahui dengan pasti bahwa harga rumah dilepas dengan harga 3,85 M. Tapi salah seorang ahli waris yang berurusan dengan pembelinya menyampaikan 3,75 M ke seluruh ahli waris lainnya. Apakah saya berdosa jika tidak mau mencampuri kebohongan ini? Syukron Ustadz. Lihat keadaan. Kira-kira si keluarga tadi yang menilep sekian ratus juta, sekian puluh juta, atau ratus juta itu, kemudian orang yang bisa dinasehati, Anda kasih nasihat. Deketi, jangan di hadapan orang yang lain. Nggak boleh curang. Kalau memang lakunya sekian, ya sekian. Jangan dikurangi, meskipun hanya 1 juta. Nanti tanggung jawab, Anda mengambil api neraka. Tolong berlaku adil. Sudah, jujur aja katakan, laku sekian. Nggak usah ikut campur kamu, ini urusanku. Stop. Ibu jangan ikut campur. Nggak boleh ikut campur. Jika ibu memberitakan kepada keluarga yang lain, berarti ibu sedang mengadu domba. Kenapa? Madorotnya lebih besar. Coba ibu ngomong sama keluarga yang lain. Dia menjual sekian, tapi dia ngomongnya sekian. Sesungguhnya dia ngambil kelebihannya. Kira-kira saudara yang lain bagaimana? Perang sudah. Gara-gara Anda, dosa Anda. Maka lihat keadaan. Kalau toh ingin mendamaikan, jangan di hadapan semuanya. Orang yang bersalah dulu yang Anda nasihati, ditegur. Tapi ketika dia beralibi, saya jual memang segini. Tapi kan untuk biaya ini tinggal sekian. Yang kita terima kan sekian. Kalau saya katakan sekian, nanti mereka menuntut ahli waris itu semua sekian. Kan yang saya terima sekian. Dijualnya 3,8 M. Saya katakan cuma 3,75 M. Yang 50 juta itu untuk pengurusan. Ini semuanya ada. Beres, nggak salah dia. Tapi kalau dia ingin memanipulasi, dosanya dia. Jangan Anda katakan kepada saudara yang lain. Cukup nasihati dia. Nerima, alhamdulillah. Nggak terima, biarkan. Kalau Anda ikut campur, Anda akan menjadikan porak-poranda keluarga itu. Pasti bermusuhan. Anda yang telah membuat itu. Jangan. Jadi jangan, maaf, saya ingin jadi pahlawan, menegakkan keadilan, nggak mau melihat kecurangan. Saya katakan di hadapan, caranya nggak begitu. Harus dengan bil hikmah wa mau'idotul hasanah. Dengan cara yang baik, dengan pelajaran yang baik. Tidak dengan cara mengkonfrontir seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Yang selanjutnya, Afwan Pak Ustadz, apakah tindakan istri apabila suami berzina dengan kafir? Dinasehati malah makin marah. Istri sudah suruh agar si kafir masuk Islam untuk dinikahi, tapi tidak mau. Apa tindakan saya? Apa harus sabar saja seperti istri Fir'aun? Anda mampu nggak kira-kira seperti istri Fir'aun? Kalau mampu, bertengkar. Bertahan. Dosanya si suami adalah tanggung jawab suami. Ibu tidak punya tanggung jawab sedikit pun. Berbeda ketika yang berzina si istrinya. Wajib si suami untuk berlaku tegas. Bahkan dihajar dia. Bahkan boleh dipukul dia. Dipisah dia, diceraikan dia. Tapi seorang istri kedudukannya tidak bisa seperti itu. Anda mampu bersabar. Seperti Asia, istri Fir'aun. Berdoalah minta dibangunkan rumah di surga. Dijauhkan dari keburukan suami. Bismillah. Tapi Anda wajib tetap berlaku adil kepada suami. Ikhlas ketika Anda digauli. Ikhlas melayani. Mampu, kalau mampu jalan. Kalau tidak,
Tidak ada kata lain. Minta ketegasan pada suami. Kenapa? Apa yang diharapkan dari laki-laki yang berzina? Apa yang diharapkan dari suami yang berzina? Bahkan seorang pezina tidak pantas tetap dalam pernikahan dengan orang-orang yang bersih. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan demikian. Orang-orang yang bersih tidak pantas untuk menikah dengan orang yang tidak bersih. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan demikian. Maka pantaskah orang-orang yang berzina itu dibiarkan? Lalu Anda ingin membiarkan seakan-akan Anda telah tetap menyetujui? Coba lihat surat An-Nur, surat 24. Ayat yang ketiga. Az-zani la yankihuha illa zaniyah. Seorang laki-laki yang pezina tidak pantas menikah kecuali dengan wanita pezina. Oh musyrik, atau silakan dengan orang musyrik. Pantasnya suami Anda, silakan nikah tuh sama orang kafir tadi. Jangan dengan Anda lagi. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin. Tidak pantas seorang wanita pezina menikah dengan laki-laki. Pantasnya juga dengan laki-laki perzina. Kaum musyrikun, pantasnya dengan orang musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Orang berzina, pezina, lalu nikahnya bersatu dengan wanita yang tidak pezina, haram. Diharamkan oleh Allah bagi orang mukmin tetap menikah dengan pezina. Maka mohon maaf, secara hukum Islam, istri wajib untuk menuntut bercerai dari suami yang demikian. Karena telah terang-terangan berzina, melawan hukum Allah, yang hukumannya adalah rajam sampai mati. Berzina dengan orang kafir pula. Na'udzubillah. Ayat ini jelas sekali. Jangan tetap dalam pernikahan dengan seorang yang berzina. Karena orang yang berzina tidak pantas menikah kecuali dengan pezina pula. Demikian, wallahu a'lam. Tapi seandainya tadi ibu tetap bersabar, ikhlas, ya silakan. Tapi mampukah betul-betul seperti Asia? Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, jika seseorang menasihati keluarga yang memutuskan hubungan dengan saudaranya, tapi malah marah dan tidak bisa menerima nasihat tersebut, apa sebaiknya kita doakan saja supaya hubungan tetap baik? Memang orang-orang fasik itu diantaranya itu, memutus silaturahim yang Allah perintahkan disambung. Seperti itulah. Dan itu sudah menjadi tabiatnya. Padahal Allah perintahkan. Dan itu salah satu orang fasik. Kalau dinasihati belum tentu terima. Tapi jika memang Anda memberi nasihat, nasihat dengan tawasul. Tawasobil haq wa tawasobil sabar. Nasihat dengan cara yang baik dan penuh kesabaran. Tawasobil sobri wa tawasobil marhamah. Nasihati dengan kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Boleh. Tapi memang salah satu ciri orang fasik suka memutus silaturahim. Coba perhatikan. Di surat Al-Baqarah, ayat yang ke-26, bagian ujung. Ulaika humul fasikun. Ada kalimat, mereka itulah orang fasik. Lalu Allah jelaskan, siapa orang fasik yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat itu? Ayat yang ke-27-nya. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu ditegakkan. Salah satu melanggar perjanjian Allah, suka memutus hubungan yang diperintahkan disambung, yaitu silaturahim. Tapi diputus. Kalau dinasehati marah, tidak mau, itu fasik. Dan mereka adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Tapi sekali lagi saudara sekalian, seperti itulah tabiat seorang hamba yang fasik. Dia akan memutus silaturahim. Boleh diberikan ancaman, boleh dengan peringatan. Coba, apa risikonya orang yang suka memutus silaturahim? Hadis Bulughul Maram, nomor hadis 1483. PDF 1501. Dari Jubair bin Mut'im,
Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang memutuskan, yakni tali silaturahim. Muttafaq Orang yang alaih. suka mutus tali silaturahim nggak masuk surga. Ibu kasih nasihat saudara ibu yang memutus silaturahim tadi. Maaf, ada hadis ngeri banget loh. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. La yadkhulul jannata man kana qati, yakni qati'ur rahim. Nggak masuk surga orang yang suka memutus silaturahim. Tolong yuk kita baikan. Nggak usah ikut campur. Stop, sudah. Jangan ikut campur lagi Anda. Demikian wallahu alam. Tinggal mendoakan saja. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak Ustadz, negara kita masih berhukum Belanda atau kafir. Bagaimana dengan hukum yang memutuskan perkara dengan hukum kafir, bukan hukum Islam, tapi hakim tetap mendapat pahala jika keputusannya adil atau... Saudara sekalian, tadi sudah disebutkan surat 5, surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-50. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kamu pakai? Hukum Belanda itu hukum jahiliyah semua, nggak ada patokannya dengan Quran. Dalam urusan perkara agama, tetapkan dengan hukum Islam, nggak boleh dengan hukum negara. Kalau urusan agama, tapi masalahnya Ustadz, kan kita negara hukum. Lalu hakim diperintah oleh hukum, oleh pemerintah, tunggu harus ikutin hukum pemerintah. Katakanlah memutuskan perkara pencurian, dihukum sekian bulan, bukan dipotong tangan. Katakanlah memutuskan perkara orang berzina, dihukum sekian tahun, bukan dirajam, bukan dicambuk. Tentang ini, hakim bukan mengikuti pemerintah begitu saja. Ngomong hakim itu dalam persidangan. Anda telah berzina, Anda umat Islam? Ya. Jika di sini saya berada di negara Islam, saya diperintah memutuskan dengan hukum Islam, maka Anda akan saya putuskan sesuai hukum Islam. Anda berdua dirajam sampai mati. Ngomong begitu, sampaikan ayatnya. Tapi saya di sini tidak boleh menghukum dengan hukum Islam karena saya sedang mengabdi kepada negara. Jika saya putuskan Anda dirajam sampai mati, saya yang dihukum oleh pemerintah, maka saya akan putuskan hukum berdasarkan undang-undang negara. Ya Allah, maafkan aku karena aku tidak punya kuasa menetapkan hukum, tapi aku telah menyampaikan kebenaran. Semoga dimaafkan hakim tersebut. Tapi kalau hakimnya nggak ngomong, padahal dia orang Islam, tanggung jawab di hadapan Allah. Ingat tadi, hakim memutuskan perkara, ada orang rebutan kurma, lalu diputuskan dengan benar. Nyesel si hakim. Coba saya dulu gak pernah jadi hakim di dunia, memutuskan perkara dua orang yang rebutan kurma, apalagi perkara-perkara besar. Maka sekali lagi, tetap hakim diminta tanggung jawab. Apakah tetap dapat pahala ketika memutuskan benar? Saya tidak berani menjawab. Saya hanya bisa menjawab, wallahu a'lam. Terserah Allah, Allah yang maha tahu. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan hukum Allah. Karena ayat-ayatnya demikian. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya, izin bertanya Pak Ustadz, Fulanah yang bersama suaminya berstatus aparat juga melaporkan temannya ke polisi karena pencemaran nama baik, tetapi tidak terbukti hingga saat ini. Tapi kenyataannya Fulana berbohong dan menghadirkan saksi palsu untuk mendukungnya. Dan itu ketahuan oleh pihak polisi karena saksi mengaku disuruh berbohong oleh Fulana. Tetapi Fulana memutarbalikkan fakta, justru mengatakan saksi itu berkata tidak sesuai. Apa hukumnya Ustadz jika kasus seperti ini? Tadi sudah disebutkan di surat 5 ayat 8, memutarbalikkan fakta, Allah yang maha tahu. Wa intalwu ridu. Jika kamu memutarbalikkan fakta atau kamu tidak mau menjadi saksi yang adil. Surat An-Nisa 135. Apa tadi ancamannya? Allah maha tahu Anda sengsara nanti di akhirat. Jadi manusia boleh berbuat seenaknya. Padahal Allah perintahkan adil, adil, adil. Jadi kalau ada kasus seperti ini, wahai saudaraku seiman, sudahlah, ini menjadi kisah sajalah. Ini menjadi cerita. Jadi itibar bagi kita. Semoga kita tidak sampai seperti itu. Sebab sulit. Memang seperti itulah di negara kita. Sering kita menghadapi seperti itu. Karena punya kekuasaan, dia bisa memutarfatihkan kata. Yang salah dikatakan nggak salah. Yang nggak salah bahkan dituduh salah. Maka sulit menghadapi itu. Maka kalau gitu, jangan kita nilai orang lah. Sudahlah kita nilai kita saja. Bagaimana yang bersangkutan? Jelas Allah mengancam mereka. Jika tidak sampai di dunia,
di yaumil akhir mereka akan dapat sengsara. Mereka telah memutarbalikkan fakta, bahkan menuduh pelayannya yang harusnya disaksinya benar, malah dikatakan dia telah berdusta, padahal dia yang berdusta. Berarti menuduhkan suatu kesalahan dibebankan kepada orang yang tidak salah. Bertubi-tubi dosanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Yang berikutnya, Ustadz, apabila hakim telah memutuskan perkara dengan benar, tetapi dipaksa merubah keputusannya di bawah ancaman penguasa, apakah hakimnya berdosa? Hakim mengatakan, lebih baik saya mundur jadi hakim. Satu-satunya jalan. Kalau si hakim, saya diancam oleh penguasa, apa ancaman Anda? Dipecat, pecat aja. Saya nggak memutuskan kalau itu benar. Kasusnya jelas, terang, A yang benar. Penguasa mengatakan, jangan A, B yang benar. Hakim kalau, udah saya dipaksa penguasa, Anda dilaknat Allah. Wong dipaksa manusia kok nurut. Jangan takut sama manusia. Jangan takut sama penguasa. Takutlah sama Allah. Wa yahsyallah, wa yattaqhi. Anda beruntung. Surat 24 ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulah wa yahsyallah wa yattaqhi faulaika humul faizun. Siapa yang betul-betul mentaati Allah, mentaati Rasul, dan tidak takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah, dan bertakwa hanya kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung. Subhanallah. Surat 24, saudara. Surat 24 ayat yang kedua, ayat yang ke-52. Allahu Akbar. Jadi di sini kalau kamu dipaksa pemimpin, jangan mau. Anda sama-sama manusia kok, takut sama pemimpin. Jangan, takut sama Allah. Bertakwa kepada Allah, kamu beruntung. Tapi kamu lebih takut kepada pemimpin. Gara-gara nanti kamu akan dicabut kekuasaannya. Lalu nurut sama pemimpin, lalu berdusta. Anda berhadapan dengan Allah. Na'udzubillah. Jadi nggak ada kata-kata, saya dipaksa pemimpin. Nggak ada. Hakim wajib mengatakan, wahai pemimpin, saya tidak bisa dipaksa. Saya putuskan dengan kebenaran. Kalau kamu putuskan benar, kamu dipecat. Pecatlah saya sekarang. Yang penting saya akan putuskan dengan keadilan. Tapi saya dihukum dibunuh. Silahkan kamu bunuh saya. Tapi kamu pasti dibunuh oleh Allah nanti. Disiksa tanpa pernah mati. Nggak usah takut. Bismillah, nggak mungkin sampai dipaksa dibunuh. Sampai diancam dibunuh. Nggak mungkin. Paling cuma ancaman. Kalau Anda tetap takut kepada Allah, insya Allah dia tidak takut kepada manusia. Hatta sekalipun, mati sekalipun. Beda kalau ancamannya adalah semua keluarganya dibunuh, dimusnahkan, dan betul-betul akan dilaksanakan. Semoga dimaafkan oleh Allah. Lebih baik mundur dari perkara. Saya nggak mau jadi hakim lagi. Aman di akhirat jauh lebih baik daripada sekedar dunia. Wallahu a'lam. Tapi memang itu sangat berat. Banyak manusia yang lebih memilih dunia daripada akhirat. Demikian. Sepertinya ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Baik, Ya, silakan. Pak Ustadz, dosakah ibu mendiamkan seorang anaknya yang telah mengecewakannya? Pertama yang dosa si anak karena durhaka. Pertama yang dosa si anak karena durhaka. Dengan si anak mengecewakan ibunya, maka ibunya tidak ridho. Coba kita buka dulu Bulughul Maram, nomor hadis 1487, 1485, PDF-nya 1503. Dari Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah ada pada keriduan kedua orang tua, dan murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Kesalahan pertama ada pada anak yang telah mengecewakan orang tua sehingga orang tua tidak ridho. Ini dulu yang dipersalahkan, anak dulu. Karena di sini Rasul mengatakan ridhullah fi ridhul walidain. Keridhaan Allah tergantung ridhonya orang tua. Wa sakhatullahu fi sakhatul walidain. Dan marahnya Allah, murkanya Allah tergantung murka orang tua. Mungkinkah orang tua marah, murka ketika anaknya tidak mengecewakan? Tidak. Berarti kemurkaan orang tua ada dasarnya, ada alasannya.
si anak telah durhaka dan dosa. Lalu yang jadi masalah, si orang tua mendiamkan, memutus silaturahim dengan anak. Nah, dosanya orang tua telah mendiamkan dan memutus silaturahim. Tidak boleh. Itu anak Anda. Rangkul, kasih nasihat, maafkan, berikan supaya si anak menyadari kesalahannya. Beres. Tapi kalau si anak durhaka berdosa, tetap durhaka, nggak mau menegur orang tua. Si orang tuanya memutus silaturahim, nggak negur anaknya, maka si orang tua yang demikian berdosa, bukan berdosa menyakiti anaknya, tapi berdosa telah melanggar hukum Allah, yaitu memutus silaturahim. Tidak boleh. Wahai orang tua, khudil afwa, jadilah pemaaf. Walau bagaimanapun itu anak Anda. Apakah Anda rela anak Anda masuk ke dalam neraka gara-gara memutus silaturahim, durhaka kepada orang tua? Jangan. Justru orang tua mengalahlah lebih baik demi kebaikan. Karena kadang si anak egois, kecuali si anak yang tahu diri, dia akan menyadari kesalahannya, datang kepada orang tuanya. Tapi si anak nggak datang, si orang tua mengalah jauh lebih baik. Tapi kalau tidak mengalah, dalam rangka menghajar, memberi peringatan, biar si anak harus tahu bahwasanya betapa dosa besar, maka harus meminta maaf kepada ibunya. Saya sudah berusaha, orang tuanya, ibunya sudah berusaha, tapi dia tidak mau dekat juga, maka si ibu mendiamkan. Bukan untuk memutus silaturahim, tapi karena memang situasi yang demikian, semoga dimaafkan. Jadi Allah akan melihat nanti, apa tujuan si ibu mendiamkan. Dalam rangka memutus silaturahim, dendam kepada anak yang mengecewakan, marah kemudian tidak memaafkan, ini lain perkara. Dengan membiarkan semata-mata untuk mengolah perasaan diri, untuk memberi kesempatan kepada si anak untuk menyadarinya. Karena sudah berbagai upaya belum juga berhasil, saya diam dulu untuk menata hati, supaya tidak terjadi pertengkaran yang lebih dahsyat. Maka Allah Maha tahu tentang tujuannya. Wallahu a'lam. Afwan Pak, Demikian, ini ada susulan pertanyaan, silakan. boleh? Iya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, jika tetangga kami menanam pohon pepaya di pinggir jalan di depan rumah kami, ketika mulai tumbuh dirusak oleh kambing dan nyaris jatuh. Jadi lalu kami cabut dan kami tanam di halaman kami yang ternyata tumbuh subur dan berbuah. Apakah halal buah pepaya tersebut bagi kami? Syukron Pak Ustadz. Halal jika bercerita kepada tetangga, ibu, bapak, maaf, waktu itu kan nanam pepaya persis di depan halaman saya. Ternyata dimakan oleh kambing tuh daun-daunnya. Akhirnya hanya hancur, ambruk. Saya cabut, lalu saya tanam di halaman saya, nggak kena kambing lagi. Sekarang tumbuh subur berbuah. Gimana ibu? Boleh saya nikmati hasilnya? Oh silahkan, halal. Jangan diem-diem. Karena ada orang yang telah berupaya menanam. Jangan diem-diem. Asal susahnya nggak diem-diem. Kata si pemilik pohon pepaya, oh kalau gitu saya bagi dong, ambil silahkan. Lah wong pepaya berapa sih harganya? Nggak mungkin kan diambil semuanya. Mengatakan terus terang itu jauh lebih baik. Jangan gengsi, jangan malu meskipun hanya sekedar pohon pepaya. Katakan dengan jujur. Pohon pepaya ini yang ditanam oleh Anda di depan halaman saya, dimakan oleh kambing daun-daunnya sehingga ambruk, nggak tumbuh, mau mati. Saya cabut, saya tanam di dalam halaman saya, tumbuh subur, subhanallah. Bapak ikhlas, rela, pepaya ini menjadi milik saya petik buahnya, oh silakan nggak apa-apa. Petik oleh ibu, sebagian kirimkan kepada tetangga. Ini buahnya, Anda akan berbuat baik dan Anda akan baik. Pasti nyaman hidup bertetangga yang seperti itu. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, masih ini yang terakhir Pak, singkat. Ustadz, yang dimaksud dengan kita tidak boleh memutuskan tali silaturahim itu dengan siapa saja Pak Ustadz? Baik. Kita pahami dulu makna silaturahim. Apa sih arti silaturahim? Silaturahim kata majemuk yang terdiri dari dua kata dasar. Kata dasarnya adalah silu dan arham. Silu artinya menyambung. Arham, rahim. Rahim, ya ini rahimnya ibu. Maka yang dimaksud silaturahim adalah menyambung hubungan kekeluargaan yang berasal dari rahim. Siapa dia? Kakek nenek kita beserta om tantenya dan ponakan-ponakannya. Orang tua kita beserta kakak adik-adiknya bersama dengan ponakan-ponakannya, dengan anak-anaknya.
Kita dengan keluarga kita, saudara kandung kita, kakak kita, adik kita, dan kemenakan-kemenakan kita. Cucu-cucu kita, anak-anak kita, yang punya hubungan rahim. Nah, itulah yang namanya silaturahim. Kepada mereka yang punya hubungan kekerabatan. Lalu bagaimana? Saya reuni sekolahan, silaturahim dengan teman-teman. Gak ada silaturahim dengan teman-teman. Kata-kata yang rancu, gak ada silaturahim dengan teman. Wong mereka gak punya hubungan rahim kok. Bagaimana kalau dengan teman-teman sejawat? Teman kantor, sekerjaan, seperusahaan, tempat kuliah dulu, tempat kuliah. Bukan silaturahim namanya. Silu uhwah. Menyambung persaudaraan. Karena kita sesama umat Islam itu bersaudara. Jadi namanya bukan silaturahim, silu ukhuwah, menyambung persaudaraan sesama muslim. Karena dulu satu sekolah, satu alumni, satu lulusan, satu kantor, dan seterusnya, nggak masalah. Mungkin dulu satu pekerjaan, sama-sama seorang dulunya awak kabin misalkan, pekerjaan, perusahaan, misalkan perusahaan tambang, silakan. Tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi bertemu rutin, mengadakan kajian. Bukan silaturahim namanya, silu ukhuwah. Secara bahasa Arabnya demikian. Cuman sudah kadung bagi kita. Dikit-dikit mau kemana? Silaturahim reuni teman-teman SMP. Silaturahim reuni RT. Silaturahim reuni teman kantor. Itu secara bahasa keliru, rancu, nggak benar. Karena silaturahim harus memiliki hubungan rahim. Demikian. Wallahu a'lam. Tapi apapun namanya, sudahlah, kita sudah paham. Jadi yang wajib adalah yang punya hubungan rahim. Adapun teman-teman sejawat, teman-teman sekolah, teman kuliah, tidak ada kewajiban. Tapi kewajibannya apa? Saling menyayangi sesama muslim. Tidak harus menyambung silaturahim dengan mereka. Tapi berbuat baik tentu lebih baik selama tidak ada madarat. Karena banyak berkedok silaturahim reuni SMP. Madarat. Khalwat laki-laki dan perempuan. Bahkan ada yang ikhtilat pula. Ada yang khalwat pula berdua-duaan. Bahkan cipika-cipiki kanan kiri. Bahkan di dalam acaranya ada kemaksiatan, musik-musik dan yang lain. Yang seperti itu Anda tinggalkan hal seperti itu. Mending gak usah seperti itu. Karena gak ada silaturahim dengan kawan-kawan sejawat. Yang ada dengan yang punya hubungan rahim. Selain itu, silu ukhuwah. Menyambung hubungan saudara sesama muslim. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jika demikian sudah tidak ada pertanyaan, kami akhiri kajian kita sampai di sini. Insya Allah berikutnya kajian Babul Khairat kembali seperti biasa di hari Rabu pekan pertama. Jika memang Sahibul Bait sudah sampai di tanah air. Atau bagaimana pengurus? Insya Allah Pak. Iya, Insya Allah. insya Allah diatur. Iya. Demikian Ya, yang semoga dirahmati Allah para jamaah sekalian dimanapun berada. Semoga membawa manfaat dan hikmah untuk kita semua. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah, saya yang menyampaikan yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Baik, mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.